Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Proyek Adaptasi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan info terupdate terkait jadwal pengumuman pendaftaran CASN tahun 2021 dan beberapa ketentuan umum tambahan seleksi CASN 2021. Agar tidak ketinggalan informasi, simak secara lengkap video ini. Baik, kita langsung saja ke informasi yang pertama, yaitu terkait jadwal pengumuman pendaftaran CASN tahun 2021. Informasi ini saya kutip dari media online jpnn.com yang terbit pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021. Judul beritanya, jadwal pendaftaran dan formasi CPNS 2021. Calon pelamar siap-siap ya. Isi beritanya menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi jadwal pendaftaran CPNS 2021. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Bima Arya Wibisana beberapa hari lalu hanya menyebutkan rencananya pendaftaran CPNS 2021 dan P3K 2021 dimulai 30 Juni mendatang. Terkait rencana jadwal pendaftaran itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur menyebutkan formasi CPNS 2021 diumumkan mulai 30 Juni sampai 30 Juli 2021. Selanjutnya, Kepala BKPSDM Kabupaten Penajam Pasir Utara Khairuddin di Penajam mengatakan sebelumnya ada penundaan jadwal pengumuman formasi CPNS 2021. Di mana penundaan jadwal pengumuman tersebut karena ada revisi dari beberapa daerah menyangkut usulan formasi CPNS 2021 yang diajukan. Dia mengaku mendapat informasi, pemerintah pusat telah memastikan jadwal pendaftaran CPNS 2021 selama 1 bulan, mulai 30 Juni sampai 30 Juli 2021. Informasi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, pengumuman CPNS dilakukan dari tanggal 30 Juni sampai 30 Juli 2021, ujarnya pekan lalu. Jika ada perubahan jadwal penerimaan CPNS akan disampaikan lebih lanjut oleh tim panitia seleksi, tambahnya. Jadi alasan penundaan pendaftaran CASN tahun 2021 yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 31 Mei 2021 itu karena ada beberapa daerah yang melakukan perubahan formasi. Jadi semoga dengan adanya penundaan tersebut, maka formasi yang sebelumnya tidak ada dapat diadakan atau dapat tersedia pada seleksi CASN tahun 2021, baik CPNS maupun P3K. Dan di sini disampaikan bahwa rencana jadwal pendaftaran CASN 2021 akan dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai 30 Juli 2021. Jadi rentang waktunya itu selama 1 bulan. Dan untuk lebih jelasnya, baiknya kita menunggu informasi secara resmi dari pihak BKN. Informasi berikutnya yaitu terkait beberapa ketentuan umum tambahan yang perlu diketahui dan dipahami oleh pelamar. Yang pertama yaitu calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi, satu jenis kebutuhan, dan satu jabatan pada tahun anggaran yang sama. Dan di sini ditekankan jika pelamar diketahui melamar, poin A, lebih dari satu instansi dan garis miring atau satu jenis jabatan dan garis miring atau jenis jalur kebutuhan PNS atau P3K, atau poin B, menggunakan 2 nomor induk kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan garis miring atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi perlu dipahami dan diketahui secara bersama bahwa calon pelamar itu hanya dapat mendaftar satu instansi. Kemudian, calon pelamar itu hanya bisa memilih satu jenis jabatan. Dan calon pelamar hanya bisa memilih satu jenis jalur kebutuhan, yaitu PNS atau P3K. Tidak boleh mendaftar 2 jalur kebutuhan, mendaftar PNS sekaligus mendaftar P3K. Jadi harus memilih salah satunya. Kemudian jika ada yang diketahui menggunakan 2 nomor induk kependudukan yang berbeda, maka pelamar tersebut bisa dinyatakan gugur dan garis miring atau mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan berikutnya yang perlu dipahami yaitu ketentuan akreditasi.
Di sini dijelaskan bahwa akreditasi program studi atau perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi pasal 47 dan pasal 52. Dan informasi akreditasi program studi atau perguruan tinggi itu dapat diperoleh dari pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau pangkalan data database Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Berikutnya untuk mengecek status akreditasi perguruan tinggi atau program studi masing-masing, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah silakan buka salah satu media web browser yang dimiliki. Kemudian pada tab web browser silakan diketik banpt.or.id. Maka selanjutnya kita akan diarahkan pada laman BANPT. Dan selanjutnya untuk mengecek status atau data akreditasi silakan pilih menu data akreditasi. Di sini disediakan beberapa pilihan. Yang pertama untuk mengecek status atau data akreditasi perguruan tinggi maka pilih institusi terkini. Dan untuk mengecek status atau data akreditasi program studi maka pilih program studi terkini. Di sini akan saya contohkan, misalnya saya akan mengecek status atau data akreditasi perguruan tinggi maka saya pilih institusi terkini. Kemudian kita akan diarahkan ke direktori hasil akreditasi institusi atau perguruan tinggi. Dan pada kolom perguruan tinggi kita ketik perguruan tinggi masing-masing. Misalnya Universitas Negeri Jakarta. Maka otomatis hasil yang dicari itu akan muncul dengan beberapa keterangan. Yang pertama yaitu tentang nama perguruan tingginya, kemudian peringkat, selanjutnya ada nomor SK, kemudian tahun SK, tanggal kadaluarsa, dan status kadaluarsa. Selanjutnya untuk mengecek status atau data akreditasi program studi maka kita pilih kembali menu data akreditasi, kemudian kita pilih program studi terkini. Selanjutnya kita akan diarahkan ke laman direktori hasil akreditasi program studi. Dan pada kolom perguruan tinggi kita ketik nama perguruan tinggi masing-masing. Misalnya Universitas Negeri Jakarta. Kemudian pada kolom program studi kita ketik nama program studi masing-masing. Misalnya Administrasi Perkantoran. Selanjutnya akan muncul hasil yang dicari dengan beberapa keterangan, nama perguruan tinggi, nama program studinya, kemudian strata, kemudian wilayah, nomor SK, kemudian tahun SK, kemudian peringkatnya, dan tanggal kadaluarsanya. Jadi calon pelamar perlu menyiapkan secara dini dokumen ini dengan menghubungi program studi atau perguruan tingginya masing-masing untuk memperoleh sertifikat atau surat keterangan akreditasi. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika informasi ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan selalu bermanfaat bagi orang lain.